Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Studira, Study with Safira. Nah, kali ini kita akan membahas mata kuliah logika yang bersumber dari buku materi pokok Universitas Terbuka dengan kode ISIP 4211. Nah, materi apa aja sih yang akan dibahas? Ini dia materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah logika ini. Seluruh chapternya ini sesuai dengan yang ada di buku materi Universitas Terbuka dan nantinya masing-masing chapter akan dibahas di video secara terpisah. Kita masuk ke pembahasan modul ketiga, yaitu analisis dan definisi. Di modul ketiga ini terbagi atas 3 subbab, di mana masing-masing kegiatan belajar akan dibahas secara terpisah di video selanjutnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan subbab kedua mengenai klasifikasi atau penggolongan. Di video sebelumnya, kita sudah sedikit membahas nih mengenai basic dari sistem klasifikasi. Nah, Porphyrius sebagai yang mengemukakan pertama kali mengenai klasifikasi ini menemukan adanya dua lingkungan materi, sebagaimana yang telah dibahas di materi macam-macam term, yaitu lingkungan jenis atau genus dan lingkungan golongan atau spesies, di mana keduanya itu disebut dengan lingkungan zat. Nah, faktor yang menentukan lingkungan jenis dan lingkungan golongan ialah berdasarkan sifat sesuatunya, yang mana terbagi menjadi 3 macam, yaitu diferensia atau sifat pembeda, proprium atau sifat khusus, dan aksiden atau sifat kebetulan. Pada materi macam-macam term yang telah dibahas sebelumnya, sudah sempat dibahas nih secara singkat. Nah, sekarang kita akan membahas kembali dengan fokus yang lebih mendalam terkait masing-masing bentuknya. Yuk kita bedah satu-satu. Sistem yang pertama ada genus. Genus ini merupakan himpunan golongan yang menunjukkan hakikat berbeda bentuk, tapi disatukan oleh persamaan sifat. Terdapat tingkatan-tingkatan dalam lingkungan genus yang terbagi menjadi 3 macam. Pertama, ada summum genus, yaitu genus tertinggi atau genus jauh, atau bisa juga disebut dengan genus hakiki. Nah, banyak banget kan namanya? Genus ini merupakan genus yang tidak ada genus lain di atasnya dan memuat genus-genus di bawahnya. Contoh dari summum genus ini adalah substansi. Intinya, summum genus ini merupakan genus tertinggi, jadi nggak ada genus lain di atasnya, gitu. Lalu ada juga subaltern genera, yaitu genus tengah atau genus perantara. Genus ini merupakan genus yang di atasnya ada genus yang lebih umum, yaitu summum genus, dan di bawahnya ada genus yang lebih khusus. Misalnya organisme, di mana genus di atasnya adalah substansi, dan genus di bawahnya adalah hewan. Nah, yang terakhir, ada yang namanya proximum genus, yaitu genus dekat atau genus terbawah. Genus ini adalah genus yang langsung berada di atas golongan, misalnya hewan, dalam hubungannya dengan term manusia. Ini dia tingkatan-tingkatan yang dimaksud di dalam lingkungan genus yang dipaparkan melalui pohon Porphyrius. Bisa dilihat pada pohon Porphyrius, substansi ini menjadi genus tertinggi atau summum genus. Lalu terbagi menjadi berbadan dan tidak berbadan. Dari berbadan ini, ada badani sebagai genus perantara atau subaltern genera, dan terbagi lagi atas hidup dan tidak hidup. Nah, dalam badani yang hidup ini, ada organisme sebagai genus perantara yang terdiri atas berindra dan tidak berindra. Selanjutnya, terdapat hewan dari organisme yang berindra ini sebagai genus terbawah atau proximum genus. Berlanjut, hewan ini terbagi menjadi berakal dan tidak berakal. Hewan yang berakal ini terdiri atas manusia. Nah, jadi gitu ya pembahasan mengenai pohon Porphyrius. Diuraikan dari substansi sebagai genus tertinggi sampai ke genus terbawah yaitu hewan. Kedua, ada spesies, yaitu himpunan sesuatu yang menunjukkan hakikat bersamaan bentuk maupun sifat, sehingga dapat memisahkannya dari golongan lainnya. Terdapat 3 macam spesies, yaitu ada spesies jauh atau spesies tertinggi, spesies tengah atau spesies perantara, dan spesies dekat atau spesies terbawah. Kita bedah satu-satu, sama halnya dengan genus perantara, spesies jauh juga merupakan term universal yang mengumpulkan golongan-golongan yang dapat berlaku sebagai genus, misalnya organisme. Selanjutnya, spesies tengah atau spesies perantara.
Spesies ini sama halnya dengan genus terbawah, yaitu term universal yang langsung menghimpun golongan-golongan yang tidak dapat berlaku sebagai genus, misalnya hewan. Nah, yang terakhir ada spesies dekat atau spesies terbawah. Spesies ini tuh biasanya bisa juga disebut dengan infima spesies atau spesies hakiki. Spesies ini merupakan term universal yang di bawahnya hanya ada satuan khusus yang sangat sempit denotasinya sehingga tidak mungkin menjadi suatu genus. Misalnya manusia, dalam hubungannya dengan Aristoteles, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Nah, masih ingat ya teman-teman, kalau misalnya genus dan spesies itu adalah nama-nama himpunan sebagai term universal yang berhubungan, di mana lingkungan spesies termasuk ke dalam bagian dari lingkungan genus. Tapi, sama halnya dengan term umum dan term khusus yang sudah pernah kita bahas juga di video macam-macam term, genus dan spesies juga merupakan term-term yang relatif, sehingga ketika keduanya terdapat hubungan, maka sifatnya relatif. Himpunan yang cakupannya lebih luas disebut dengan genus, dan yang lebih kecil disebut dengan spesies. Next, ada diferensi atau bisa juga disebut dengan sifat pembeda atau sifat pemisah. Diferensi ini merupakan sebuah tanda pengenal yang menyatakan hakikat suatu golongan. Apabila sifatnya itu nggak ada, eksistensi dari golongan itu juga nggak ada. Perwujudan golongan ini memiliki kaitan yang erat dengan perwujudan sifat tersebut. Misalnya, sifat kemampuan berpikir pada golongan manusia. Diferensi ini terbagi menjadi dua macam, ada diferensi generik dan ada juga diferensi spesifik. Kita bahas yang diferensi generik dulu ya. Jadi, diferensi generik itu merupakan sifat pembeda yang membuat genus lebih tinggi menjadi lebih rendah. Maksudnya gimana sih? Jadi, diferensi generik itu menyempitkan kelompok umum menjadi kelompok yang lebih spesifik, tapi belum sampai ke jenis atau spesiesnya. Misalnya, badan berjiwa yang berarti makhluk hidup, organisme berperasa yang berarti hewan, dan hukum pemaksa yang berarti hukum positif. Sedangkan diferensi spesifik merupakan sifat pembeda yang membuat genus terdekat menjadi spesies. Artinya, diferensi spesifik ini membedakan jenis yang satu dengan jenis lainnya dalam satu kelompok besar yang sama. Misalnya, hewan berakal budi yang berarti manusia. Nah, di sini term hewan merupakan genus dan berakal budi merupakan sifat khusus dari manusia atau diferensia spesifiknya, yang membuat manusia berbeda dengan hewan lainnya, seperti monyet, kerbau, gajah, jerapah, dan lain sebagainya. Contoh kedua, hewan menyalak, yang berarti anjing. Nah, term menyalak ini juga menjadi sifat khusus yang hanya dimiliki oleh anjing. Hal inilah yang termasuk ke dalam diferensiasi spesifik yang membedakan antara anjing dan hewan lainnya. Keempat, ada proprium, yaitu sifat khusus yang melekat pada hakikat sesuatu sehingga dimiliki oleh seluruh anggota golongan. Proprium itu tidak bertalian dengan hakikat suatu diri, tapi tetap sebagai kelanjutan dari sifat pemisah. Sifat ini tidak menunjukkan hakikat golongan, tapi hanya menunjukkan kekhususan-kekhususan pada suatu golongan. Misalnya, sifat manis pada gula. Nah, proprium ini terbagi juga menjadi dua macam. Ada proprium generik dan proprium spesifik. Bedanya, kalau proprium generik itu sifat khususnya berpangkal pada jenis sesuatu. Kayak misalnya sifat dapat mati yang dihubungkan dengan manusia. Maksudnya gimana sih? Jadi, sifat dapat mati ini termasuk ke dalam sifat khusus jika berhubungan dengan term manusia karena secara langsung timbul dari suatu genus dari pengertian manusia, yaitu organisme atau benda hidup. Jadi, seorang manusia dapat mati bukan karena dia memiliki akal, melainkan karena dia merupakan suatu organisme yang hidup. Nah, kalau misalnya proprium spesifik itu sifat khususnya berpangkal pada hakikat yang utuh dari sesuatu. Misalnya, sifat berpolitik yang dihubungkan dengan manusia. Sifat berpolitik ini juga termasuk sifat khusus jika berhubungan dengan term manusia karena secara langsung timbul dari suatu genus dari pengertian manusia, yaitu manusia itu sendiri. Jadi, seseorang dapat berpolitik karena dia berakal budi. Suatu hal tidak dapat berpolitik jika ia tidak berakal budi dan yang berakal budi hanyalah manusia. Kelima, ada aksiden, yaitu sifat kebetulan yang dapat ada dan tiada. Aksiden ini tidak mampu membedakan golongan-golongan dalam satu lingkungan genus.
Misalnya, kemampuan berlari, melompat, dan berenang pada manusia. Pasti tiap manusia punya keahliannya masing-masing kan? Ada yang larinya kencang, tapi misalnya nggak jago renang. Ada yang bisa lompat tinggi, tapi dia lemah dalam berlari. Nah, aksiden itu terbagi menjadi dua bagian. Ada aksiden predikamental, ada juga aksiden predikabel. Bedanya apa aja sih? Jadi, kalau aksiden predikamental itu sifat kebetulannya mengenai cara beradanya suatu hal dan yang nempel pada subjek. Sifat ini tuh ada 9 kategori. Ayo, masih pada inget nggak nih? Udah pernah dibahas sebelumnya? Bagi teman-teman yang mungkin terlupa atau pengen recall materi lengkapnya, ada di video Stadira yang berjudul macam-macam term ya. Videonya akan aku sematkan di atas. Lanjut, pada akseden predikabel, sifat kebetulannya itu mengenai cara menyatakan sesuatu yang tidak mutlak. Contohnya itu rambut pirang untuk manusia, yang berarti manusia itu berambut pirang. Nah, sifat rambut pirang ini adalah tidak mutlak, karena manusia memiliki warna rambut yang berbeda-beda. Sebelum menutup materi klasifikasi ini, berikut merupakan ringkasan klasifikasi yang telah dibahas. Nah, jadi antara lingkungan zat dan lingkungan sifat, yang termasuk ke dalam lingkungan zat itu adalah genus dan spesies. Sedangkan diferensia, proprium, dan juga aksiden termasuk ke dalam lingkungan sifat. Dan kalau misalnya ditinjau dari segi pengelompokan antara aksidensia dan esensia, maka yang termasuk ke dalam esensia, yaitu yang menyatakan mengenai hakikat sesuatu, adalah genus, spesies, dan diferensia. Sedangkan proprium dan juga aksiden itu termasuk ke dalam aksidensia. Biar lebih kebayang, ini dia diagram klasifikasinya. Nah, dalam diagram klasifikasi ini, lebih kelihatan kan diferensi sebagai irisan antar lingkungan. Tampak bahwa diferensia itu masuk ke dalam lingkungan esensi atau hakikat dan juga lingkungan sifat. Hal ini menandakan bahwa diferensia dapat juga disebut dengan sifat hakikat atau hakikat sifat dari suatu hal. Karena itu, diferensia ini merupakan suatu sifat pemisah atau sifat pembeda. Oke, demikian pembahasan mengenai subbab kedua, yaitu klasifikasi atau penggolongan. Untuk subbab ketiga akan dibahas di video selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang ingin review materi, aku sediakan latihan soal gratis yang bisa teman-teman akses di description box di bawah video ini. Semangat terus untuk menambah wawasannya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.